setelah selesai recording, selesai musik, selesai semuanya, kapan ada waktu Amang? Kata Heri. Buat apa? Buat video klip. Kata. Hah? Video klip? Nah gitu dong. Video klip saya juga sempat kepikiran seperti itu. Kalau yang ini ya, kalau yang mentah-mentah dari coveran kami dibawa ke ibadah, tentu ya saya nggak saranin. Karena ada yang beberapa lagu yang kita ganti susunan urutan lagunya. Kalau komen begitu, ada beberapa bahkan dari sesama pendeta HKBP begitu ya. Nggak disegai, Be. Saya dicap sebagai perusak buku ND. Yang saya heran, saya ngerusaknya di mana begitu. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih masih setia bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan podcast HKBP di episode yang ke-12. Kita akan memasuki segmen yang pertama, yaitu segmen Sherlock, Sharing Teologi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, akan ada sosok yang sangat fenomenal yang akan bertemu dengan kita. Namun kali ini ada satu hal yang cukup berbeda karena kita melakukan syuting di ruang dan dimensi yang berbeda. Namun saya yakin kita sudah mengenal sosok ini dengan sangat baik dan mungkin sering sekali mendengarkan cover, nyanyian, persembahan pujian melalui YouTube kita masing-masing. Biasanya sih kalau saya pribadi sering mendengarkannya setelah ibadah online di rumah bersama-sama dengan keluarga. Sudah ada bersama-sama dengan kami dan juga Bapak Ibu secara online. Jadi secara teknis kita sama-sama berada di ruang yang berbeda dan kita akan menyambut saja langsung Pendeta Firdaus Hutasoid STH. Selamat datang Bang. Shalom, Horas semuanya. Terima kasih banyak Bang sudah bergabung dengan kami. Saya yakin sekali Abang pasti sangat sibuk dan banyak pelayanan, terutama sekarang Abang. Bisa saya bilang ya Bang, salah satu tokoh pelayan HKBP yang sangat dikenal. Sangat. Keberatan nggak sih Bang kalau misalkan aku bilang kayak gitu Bang? Kalau pakai sangat ya mungkin ya nggak tahu lah, netizen lah yang menentukan ya. Benar nggak, nanti mungkin kita sudah kenal begitu, siapa Anda begitu kan sama yang dengar gitu. Ketahuan ya Bang, Abang pelayan sekali, soalnya rendah hati sekali Bang. Biasanya orang kalau dibilang terkenal langsung amin, disyukuri, tapi Abang tidak mau mengklaim. Ketahuan sekali ini pelayan yang sangat rendah hati. Oke Bang, sebenarnya pertama-tama Bang saya mungkin harus menyampaikan salam dari kakak saya pribadi Bang, sangat ngefans sama Abang. Hampir setiap hari mendengarkan semua coveran Abang di platform digital, dan juga saya yakin mungkin teman-teman yang ada di sini juga tentu hampir setiap hari mungkin secara khususnya mungkin hari Minggu mendengarkan coveran Abang nih. Makasih banyak loh Bang udah menjadi teman kami selama masa-masa sulit kami. Bang, aku punya pertanyaan yang sangat mendasar nih Bang. Pertama sekali, kita tahu dalam bidang-bidang pelayanan pasti ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Apalagi secara khusus Abang pendeta, pelayan full timer, mungkin orang akan sangat sering berpikir bahwa kita punya kesibukan yang sangat banyak. Tapi saya ingin tanya nih Bang, sebenarnya yang menjadi alasan Abang pertama sekali berpikir untuk mendedikasikan diri Abang sebagai pelayan yang identik dengan nyanyian dan secara khusus bahkan nyanyian buku ND Bang. Oke, ya terima kasih. Jadi kenapa pilih pelayanan bagian musik begitu ya? Awalnya tentu karena saya suka sama musik gitu. Dari kecil, dari SD bahkan gitu. Saya lahir di Persuburan sampai umur sekitar kelas 2 SD. Itu memang sudah senang nyanyi begitu. Sudah senang nyanyi, singelong, kalau nonton anime gitu ya, anime itu selalu opening dan endingnya itu selalu dinyanyiin singelong begitu. Anak-anak yang lain di zaman itu di Persuburan nyanyinya Nunga pukul 10. Nah, aku lain nyanyinya. Sensei ya, yang gitu. Jadi beda memang. Ya, dan kebawa-bawa sampai sekarang. Nah, SD pindah ke Medan tahun 98 itu saya masuk ke sekolah SD swasta Kristen, dan di sana kita mulai belajar core. Nah, jadi mulai kenal not di sana, Tapi hanya untuk ya core untuk kegiatan-kegiatan tertentu, untuk Natal, Paskah, karena
sekolah Kristen kan, jadi setiap ada kegiatan hari besar Kristen kita kur. Di SMP mulai kenal band, mulai belajar main gitar, mulai belajar main bass, mulai belajar main drum. Jadi eh, kadang ngabisin waktu di studio sama kawan-kawan. Nah itu akhirnya suka sama belum nyanyi. Artinya waktu itu saya bukan frontman, bukan orang yang tampil di depan. Saya lebih suka di belakang, di instrumen begitu. Yang paling lama saya pegang itu instrumennya itu drum begitu. Jadi sebelumnya dulu saya lebih dikenal di kalangan teman-teman saya itu sebagai drummer begitu sebenarnya, bukan penyanyi. Jadi nyanyi itu baru mulai setelah di STT, baru mulai berani karena kita kan ada ibadah malam ya, ada persembahan pujian begitu. Nah, di ibadah malam persembahan pujian itu kadang mau nyanyi begitu, atau pernah juga waktu Korswa. Korswa itu buat yang nggak tahu, itu kegiatan olahraga dan seni mahasiswa di STT yang diadakan setiap tahun. Nah, ada perlombaan nyanyi juga. Saya pernah menjadi kontingen dari Stambuk begitu. Nah, mulai dari situlah mulai belajar nyanyi di depan. Kalau dulu enggak, dulu lebih senang di instrumen. Jadi kalau musik sebenarnya basic saya itu musik band kontemporer yang alternatif rock begitu. Itu basicnya sebenarnya. Dan setelah jadi pelayan, mau nggak mau itu terbawa di saya begitu. Bahkan dulu waktu kita mahasiswa bersama beberapa orang senior saya, kita juga sering ikut festival begitu, baik itu di Universitas HKBP Nomensen atau di luar. Kita cari-cari festival band dulu sama mahasiswa-mahasiswa STT yang sekarang sudah pada jadi pendeta begitu. Dan itu semua sekarang pelayanan itu saya bawa ke pelayanan, di pelayanan di gereja-gereja yang tempat saya melayani begitu. Nah, ada basic saya di note, ada basic di musik kontemporer juga, jadi itu saya gabungin di sana di pelayanan. Begitu kira-kira. Oke Bang, berangkat dari kalimat Abang tadi. Nah, justru kan udah banyak nih Abang punya skill, bisa main berbagai alat musik, terutama drum gitu ya Bang. Kalau saya boleh kasih klaim sedikit, memang dalam beberapa permainan alat musik, saya justru lebih mengagumi drummer nih Bang, dibandingkan dengan vokalis justru. Tapi boleh nggak Bang tahu kenapa pada akhirnya, mungkin memang Abang sudah belajar bernyanyi, tapi kenapa pada akhirnya decide untuk menjadi vokalis, yang mana itu justru yang paling depan dan paling terlihat jelas. Dan secara khusus Abang bahkan mau gitu untuk terjun di dunia digital, yang mana kita tahu Bang, dunia digital ini kan saingannya banyak ya, terlepas dari motivasinya berbeda-beda, boleh pelayanan, boleh juga cari cuan dan sebagainya macamnya. Tapi ini gimana nih Bang? Secara spesifik Abang kok mau gitu Bang, beralih ke sana? Ya mau nggak mau sih sebenarnya. Jadi kalau soal keinginan tampil nyanyi di depan panggung itu masih sampai sekarang, bahkan untuk khotbah pun sebenarnya saya bukan frontman, saya tetap bukan frontman. Jadi untuk khotbah pun saya tahbis itu 2016, sudah 6 tahun kependetaan begitu. Cuman tetap aja masih grogi gitu, di depan panggung masih grogi. Begitu. Jadi tapi kalau ayo diajakin, ada yang ngajakin, ayo gitu, nggak jadi sesuatu hal untuk jadi hal yang memalukan begitu. Tadinya kenapa mau masuk di YouTube itu karena diajakin juga sama teman. Jadi dari 2015-2016 itu saya pelayanan di HKB Bali G. Di sana saya kenal yang namanya di channel YouTube yang kami pakai sekarang, Heri Hutauruk. Jadi kita sama-sama pernah belajar satu aplikasi recording namanya FL Studio. FL Studio itu saya pakai dulu recording cover-cover lagu biasa begitu. Jadi mic itu apa yang ada di gereja, alatnya saya pakai untuk recording. Nah, dia bikin musik di sana, arranging musik. Dia sudah belajar itu. Nah, setelah saya pindah ke PR Raja tahun 2018, kita jumpa lagi di sana. Waktu itu saya sudah suka nyanyiin lagu Buku Ende. Kayaknya kalau dinyanyiin begini, Buku Ende ini seru. Waktu itu lagu 289 kalau nggak salah, Pos Mahoro Aku. Itu yang pertama kali kita upload.
Itu yang pertama kali kita upload. Jumpa sama Heri, abang ayo kita record gitu sama Heri. Ayo, gue bilang gitu. Terus kita record. Dia baru belajar editing vokal juga. Di situ kita upload lah ke Facebook. Ternyata banyak yang suka. Ini di-share sampai ribuan kali begitu. Terus ada yang saranin, abang main YouTube dong gitu. Nah, kita upload di YouTube, masih ada yang dengar. Jadi kita lanjut lagi. Itulah awal mulanya. Itu masih belum ada video klip. Belum ada video klip. Jadi masuk lagu buku ND 789, Tude Bataru Pakirimon. Di situ setelah selesai recording, selesai musik, selesai semuanya, kapan ada waktu amang? Kata Heri. Buat apa? Buat video klip. Kata. Hah? Video klip? Nah gitu dong. Video klip. Ya. Nah, makanya kalau lihat nanti di video klip itu semua footage-nya itu videonya, kameranya itu cuma stuck di satu sudut begitu ya. Nah, jadi saya pun gayanya ya ala-ala trio Batak zaman dulu yang gini-gini kan. Nah, sampai sekarang juga kayaknya belum ada perkembangan sama sekali dengan itu. Nah, yang begitu. Jadi kalau dibilang kenapa berani, ya memberanikan diri, bukan berarti sudah terbiasa. Enggak juga. Itu masih maksain diri sih sampai sekarang begitu. Artinya masa penyesuaian abang masih panjang juga ya bang, dan masih berlangsung sampai sekarang nih bang. Masih belajar. Okay, masih terus. Nah belajar. Tapi kalau aku boleh tahu kan bang, abang sudah punya masih belajar, masih terus belajar. Nah kalau aku pikirkan kan bang, aku sebenarnya sekarang belum official menjadi pelayan full timer, tapi abang sudah 6 tahun menjalani masa tohonan. Yang mana pasti kalau 6 tahun ini udah panjang lah, pelayanan pun udah banyak yang harus abang lakukan di luar hal-hal yang lainnya, karena itu menjadi salah satu fokus hidup abang sebagai seorang pendeta. Yeah. Tapi bang, untuk membuat satu konten bermusik ini kan pasti banyak sekali prosesnya, dari mulai recordingnya, editingnya, menyesuaikan jadwal abang, ada pertanyaan dan sebagainya macamnya. Nah ini gimana bang menyesuaikannya, dan boleh bang mungkin di-sharingkan ke kita bagaimana struggle-nya abang dalam proses pengcoveran lagu gini? Iya, jadi kalau sejauh ini saya beruntung, sejak saya pelayanan ini tuh mulai dari pelayanan di HKBP Piaraja sampai di sini, untungnya saya jumpa senior saya, rekan kerja, pimpinan saya, pendeta resort begitu ya. Saya di Piaraja saya fungsional, di sini juga saya fungsional, yang suportif begitu, yang masih ngebantu. Misalnya saya lapor, amang saya mau minta waktu dong buat ini bikin video klip begitu. Oh ya udah silakan begitu. Tapi saya lihat dulu dong jadwal. Kalau pas lagi kosong jadwal begitu saya izin, saya permisi. Nah sejauh ini pendeta resort saya selalu suportif begitu untuk pelayanan ini. Dan saya juga cari tahu dong kapan yang pelayanan nggak ada gitu. Nah kadang sulit, apalagi sesudah pindah di Denpasar sekarang agak lebih rumit. Dulu kalau di Piaraja, Heri itu jemaatnya Bali G. Jadi kadang saya yang ke Bali G, ke rumahnya recording, atau dia yang ke Piaraja begitu. Jadi kadang awalnya kita bikin dia cari dulu lagunya, cari lagu, kadang lagu yang jarang dinyanyiin tapi enak, atau lagu yang memang benar-benar populer, banyak yang suka, atau ada yang request setelah ada di YouTube kan begitu, ada yang request atau ada yang rekomendasiin. Nah kita pelajarin, cari nada dasar yang sesuai dengan suara saya, baru Heri nanti bikin sampel, atau kadang dia bikin lagunya sudah selesai dulu, baru saya record vokal, editing, mixing, mastering, baru selesai itu semua. Kalau sempat kita bikin video klip begitu. Kalau sempat kita bikin video klip. Kalau nggak sempat itulah yang hanya video pakai lirik begitu, hanya itu doang. Begitu kira-kira. Wah, sebenarnya ini panjang sekali ya Bang untuk bisa saya dengarkan di setiap hari minggunya. Ada proses panjang yang Abang jalani. Kadang satu lagu kita mau ngabisin sampai 1 bulan untuk ngerjain satu lagu. Wow, lama sampai juga nih ya Bang. Ini kalau aku boleh tahu Bang, lebih detail lagi mungkin sedikit aja Bang. Sebenarnya kalau dari Abang sendiri, apakah kira-kira Abang ada nggak merasa kayak seperti keteteran atau apa, mungkin merasa
sedikit melelahkan Bang harus menjalani keduanya karena memang kalau kita harus bilang dua-duanya adalah jenis pelayanan karena apa yang Abang lakukan di dalam pelayanan digital ini pun sangat memberkati bagi kami. Ini bagaimana Bang? Hmm. Apa Abang pernah merasakan hal seperti itu Bang? Eh, dari segi waktu untuk pelayanan sih enggak, karena kan kita enggak pelayanan yang kalau kita sebut tadi yang di YouTube itu sebagai pelayanan begitu ya. Pelayanan yang di YouTube itu sebenarnya enggak menekan, enggak jadi tekanan begitu ya. Kapan kita bisa, kapan ada waktu, ya kita lakukan. Jadi itu kayak eh, side side job aja gitu, kayak yang kalau sempat ya dibikin, kalau nggak sempat ya apa boleh buat gitu. Makanya kadang kita ada lagu untuk minggu tertentu, kayak kemarin kita baru upload Nunga Talu Hamatean, padahal hari Haheheon, minggu Haheheon sudah lewat bahkan 2 minggu begitu. Jadi begitu kita nggak terlalu dibebani sama waktu untuk pelayanan pelayanan musik di YouTube itu. Jadi santai santai aja sih bawanya gitu. Nggak ngejar apa-apa juga. Toh targetnya nyelesaikan buku ND kalau dapet. Targetnya nyelesaikan buku ND kalau dapat begitu ya. Jadi kapanpun akan bisa diputar kok, nggak harus nunggu momen tertentu begitu. Oke Bang, nih sedikit mengulas ke belakang nih Bang. Kami sebenarnya sudah pernah berbicara dengan Bapak Kadep Marturia, juga Kepala Biro Ibadah Musik KKBP, dan juga berbicara tentang buku ND tentu aja kan Bang. Nah di situ ada semacam insight baru yang kami terima bahwasanya memang di dalam buku ini kan tentu ada not-not yang harus kita ikuti, terlebih lagi di buku logo. Nah, sementara tentu yang Abang lakukan di dalam pelayanan Abang di platform digital ini adalah mengaransemen lagu buku ND. Nah, Ya. kalau boleh nih Bang, sedikit mengetahui pandangan Abang. Sebenarnya menurut Abang ya, secara pribadi, bolehkah apa yang Abang lakukan dalam mengaransemen lagu buku ND ini digunakan untuk peribadahan, mungkin dalam peribadahan alternatif yang ada di gereja-gereja, atau menurut Abang sendiri sebaiknya ya ini hanya untuk konsumsi pribadi saja Bang? Iya, oke. Jadi tadinya saya juga sempat kepikiran seperti itu. Kalau yang ini ya, kalau yang mentah-mentah dari coveran kami dibawa ke ibadah, tentu ya saya nggak saranin karena ada yang beberapa lagu yang kita ganti susunan urutan lagunya. Gitu. Jadi yang harusnya ayat 1 ref, ayat 2 ref, kita jadi ayat 1, ayat 2 ref. Gitu. Jadi nggak saya saranin kalau yang versi cover kami. Nah, tapi kalau ada ternyata teman-teman di luar sana yang punya skill bermain, ya, tapi bukan untuk dipamerkan begitu. Yang baik, yang bisa mengaransemen lagu buku ND dengan baik di ibadah-ibadah variatif, alternatif, kontekstual dan segala macam jenisnya itu. Ya menurut saya silakan aja, ganti genre silakan aja. Kalau menurut saya, nggak ada genre yang lebih kudus daripada genre yang lain. Nggak ada genre musik yang lebih 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 suci dari genre musik lain. Hanya memang tipe ibadahnya HKBP itu yang lebih meditatif. Saya juga dengar yang penuturannya Amang Pendeta JAU Dolok Seribu. Kan musik itu apa ya kalimatnya Amang JAU. Musik itu bergerak maju begitu, berkembang. Nah, beliau sebutkan seperti itu. Ya begitu. Kalau dulu musiknya pakai kecapi di zaman Raja Daud, misalnya, atau di zamannya orang-orang Jerman yang membawa uh, misi ke Tanah Batak, itu mereka pakai orgel, mereka pakai biola, mereka pakai saksofon dan trompet begitu. Itu di zaman itu. Nah di zaman ini kan beda lagi. Kita sudah nemuin ada genre baru, ada alat-alat musik baru. Kenapa enggak itu kita bawa? Jadi saya pikir misi saya dan misi buku ND itu sama, yaitu mendekatkan pemujian terhadap Tuhan lebih dekat dengan lidah kita. Ya itu kan misinya Martin Luther begitu. Ketika Alkitab hanya boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, lalu dia bilang, loh kami orang-orang Jerman gimana yang sama sekali tidak tahu baca tulis, masa menyembah Tuhan harus dipaksa juga dengan pakai bahasa Latin. Nah, saya pikir di nyanyian juga seperti itu begitu. Kita jangan dikekang dengan satu
apa ya, genre tertentu misalnya, atau satu zaman tertentu, begitu, satu zaman tertentu. Boleh aja kita bergerak maju. Boleh kita pertahankan tata ibadah dan lagu-lagu yang dibawa oleh para misionaris. Cuman mari kita pertahankan, begitu, kita bawa itu. Tapi jangan tertutup dengan kemajuan juga. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pemujian ke lidah kita, begitu. Itu kira-kira. Sih berkaitan sama hal itu. Tentang aransemen ini boleh nggak Bang tahu ada nggak sih sebenarnya yang pernah komentar ke Abang secara pribadi atau ke akun YouTube bilang kayak lagu apa nih nggak sesuai sama buku ND dan sebagainya macamnya, ada nggak Bang? Ah, itu seru sekali. Agak pinggir jurang bahasannya emang ini. Agak pinggir jurang ya benar. Karena HKBP dan pendeta-pendeta HKBP pun sebenarnya masih dualisme, masih ada dua jenis pendeta HKBP soal musik, genre musik. Ada yang benar-benar pengen mempertahankan ini. Lagu yang benar itu yang pakai organ, pakai alat-alat musik orkestral begitu ya. Ada yang ya kenapa enggak pakai alat-alat musik band begitu. Masih dualisme. Uh, Kalau soal komen begitu, ada beberapa bahkan dari sesama pendeta HKBP begitu ya, nggak disegai be. Saya dicap sebagai perusak buku ND. Yang saya heran, saya ngerusaknya di mana begitu. Kalau dikatakan merusak secara aransemen begitu, janganlah, nggak fair menurutku. Kalau saya dituduh merusak buku ND gara-gara mengganti aransemen. Sementara buku ND sendiri pun ternyata mengganti aransemen dari beberapa lagu lain. Oh, kita ambil contoh. We Shall Overcome. Pernah nonton My Name is Khan? Enggak Bang, aku Enggak kurang pernah. dalam musik ini Bang, jujur aja Enggak, Bang. itu film India. Oh film, oke. Nah, Belum Bang, mereka di mungkin nanti. sana ada nyanyi We Shall Overcome yang di buku ND diterjemahkan di lagu Ikon Monang Hita. Ikon Monang Hita. Nah, itu ternyata lagu India. Bayangin orang India nyanyiin lagu itu begitu dengan joget-jogetnya mereka itu kan. Nyanyiin lagu itu. Lalu sekarang kita nyanyikan itu dengan versinya Jerman, dengan versi 4 suara itu begitu. Tentu itu sudah arranging. Sudah mengaransemen ulang dong, rearrangement begitu. Atau kita ambil contoh lagu-lagu Batak yang apa namanya? Taridem Idem. Taridem Idem, Somba Majawa Bodi Batata misalnya, atau Molo Adung Tiki Pajupa. Itu lagu Simalungun yang sebenarnya lagu cinta-cinta begitu. Lagu cinta-cinta. Ada lagi ada beberapa lagu-lagu Skotlandia misalnya yang tahu ya alat musik pipanya Skotlandia itu yang begitu kan kita aransemen ulang kok begitu. Supaya apa? Supaya dekat dengan lidah kita. Artinya kekuatan musik ibadah kita itu adalah di liriknya. Ada lagi lagu Batak yang Oh Tuhan Tugu-Tugu Mau, itu terkenal di orang-orang HKBP begitu. Nah, ternyata itu lagu sekuler begitu yang liriknya kemudian diganti. Dan waktu diciptakan saya nggak yakin itu diciptakan dengan notasi organ pipa begitu sesuai dengan musik gerejawi. Tapi kita bawa itu. Jadi itu rearranging gitu. Maka saya tidak paham kalau dikatakan merusak dalam hal yang mana. Oke, ada beberapa lagu yang memang saya salah nyanyiin, misalnya 789 itu. Makanya selalu kalau kantor pusat kirim tata ibadah, begitu ada lagu 789, Budi Bataru Pak Kirimon, itu saya selalu merasa bersalah. Dan beberapa kali saya posting juga bikin story di Instagram begitu. Mohon maaf untuk para pemusik sama secara khusus para song leader begitu ya. Kalau misalnya ada yang jadi terbawa-bawa, terikut-ikut dengan versi yang kami bawain di YouTube. Karena pernah kejadian teman saya Pendeta Indra Manurung pernah cerita waktu dia uji Par Guru Maluanya, coba nyanyikan buku ND yang kamu sukai. Nah dia nyanyikan Budi Bataru Pak Kirimon, salahnya persis dengan salah yang saya nyanyiin begitu misalnya kan. Nah, ini tahu. Terus dia telepon saya, lah ini kerjaanmu nilai katanya. Nah, dari situlah misalnya, saya merasa bersalah juga dengan itu. Akhirnya ada yang salah nyanyiin. Di 741, di buku 741 kalau nggak salah yang Nang Rope Haba-Haba. Itu karena kita minta
minta bantuan aransemen sama teman-teman dari ada Seraphim Music namanya, yang biasa eh, cover lagu lo-fi yang zaman-zaman sekarang. Nah, kita minta di mereka, akhirnya lagu yang tadinya seperempat not itu dipaksa jadi setengah not. Jadi saya ikut musiknya. Ya udahlah, toh nanti teman-teman yang lain yang memang benar-benar suka di buku ND, kalau mau nyanyikan di gereja, biarlah mereka cross check lagi buku ND-nya, begitu kira-kira. Tapi kalau dibilang kembali ke yang dibilang merusak buku ND tadi, kupikir enggak kok. Enggak lah, enggak ada dasar mereka. Lagi pula bukan saya yang pertama sekali buat cover buku ND. Dan itu dah, jangan lupa bahwa kekuatan musik gereja itu sebenarnya adalah di liriknya. Oke Bang, kalau tadi soal aransemen musiknya, sekarang kalau soal pribadinya Bang, pasti saya yakin selalu akan ada orang yang berkomentar baik itu positif ataupun negatif. Mungkin agak sedikit negatif karena Abang pendeta, agak takut gitu ya Bang untuk berkomentar soal pendeta, tapi ada nggak sih Bang? Dan kalaupun ada, gimana respon Abang? Apakah Abang justru semakin termotivasi atau justru malah agak sedikit terbawa juga dengan komentar miring kayak gitu Bang? Kalau dulu awal-awal saya masih mau terpancing begitu komen-komen, apalagi yang bikin nggak suka itu akunnya anonimus. Oke. Dia hate comment, tapi akunnya anonimus. Itu dulu saya masih komentarin, masih mau balas-balasin. Ternyata nggak ada baik-baiknya kok gitu balasin itu. Toh bisa jadi bumerang, nanti saya salah ketik lah, salah ngomong lah, bisa jadi dibesar-besarin begitu. Jadi untuk belakangan ini saya pilih total silent untuk komentar-komentar di YouTube. Saya baca, saya like kalau ada yang komen di situ, kalau ada yang nge-like itu like saya like komennya begitu. Tapi saya tidak komen kecuali yang minta doa. Ada beberapa yang minta doa, Amang doakan, misalnya kemarin pas kita upload lagu ternyata ada banjir di mana, di Kalimantan apa di mana gitu. Ya, Amang doakan begitu. Saya komen. Kalau yang untuk minta doa, saya komen. Tapi untuk baik yang komen positif dan komen negatif, akhirnya saya lebih memilih untuk no comment sekarang, untuk total silent begitu. Kalau motivasi tentu motivasi ya, terima kasih. Apalagi yang kita nggak nyangka ya, musiknya kan tadi ditujukan untuk anak-anak muda. Makanya ada yang sampai kita aransemen kayak lagu 213 itu kita aransemen lebih ke alternatif rock begitu. Dung Sonang Rohaku tapi versi alternatif rock. Yang dengar ternyata bukan hanya anak muda, orang tua dan anak-anak pun dengar begitu. Ada beberapa yang kirim video juga ke saya yang orang tuanya yang sudah opung-opung begitu, atau anaknya yang masih kecil-kecil ternyata jadi dengerin buku ND, jadi nyanyiin buku ND dari yang kami kerjakan. Oh, kenapa enggak begitu. Kalau ada yang ternyata ada hal negatifnya, misalnya saya salah nyanyiin atau yang saya bilang seperti tadi 741 itu, karena saya terpaksa harus ngikut aransemen musik begitu. Ya sudahlah, nanti sesudah dia besar, kalau benar-benar mau ngikutin yang seperti buku ND, biarlah lihat, oh ternyata Amang itu salah, ini yang benar yang di buku ND ini begitu. Biarlah seperti itu nanti. Yang penting dia tahu dulu ada lagu itu dan lagu itu enak dan liriknya bisa membangun dia begitu. Liriknya bisa membangun dia, karena kembali lagi kekuatannya musik ibadah itu ada di liriknya begitu. Kenapa pakai notasi-notasi? Ya karena tentu itu nyanyian jemaat, biar jemaat nyanyinya kompak. Itu aja sih menurutku. Oh berarti tetap ya Bang, saya sebenarnya sangat setuju sama statement Abang. Pertama-tama memang yang paling penting adalah untuk membuat buku ND ini lebih sering terdengar di telinga-telinga kita ya Bang, dan lebih familiar. Dan jujur Bang, mungkin ini juga memang pengalaman pribadi juga. Memang teman-teman saya di Nafas Pembuluh secara khususnya banyak sekali yang baru tahu, oh ada ya lagu buku ND, dan bahkan ada yang bilang ternyata buku ND ini yang selama ini mereka pikir bikin ngantuk lah, nggak enak segala macam, ternyata bisa lebih easy listening juga dibandingkan dengan lagu-lagu yang mungkin selama ini baru mereka ketahui. Ya, saya pikir memang itu poin paling pentingnya Bang, bahwa ya yang penting kita kenal, nanti kalau soal di gerejanya dan di peribadahannya tentu kita tetap harus mengacu pada buku ND dan buku ND. Oke.
Ini Bang mungkin closing dan juga apa ya penutup kita di segmen yang pertama ini tentang pesan Abang secara khusus bagi teman-teman yang mungkin khusus di segmen ini Bang, kebanyakan teman-teman followers muda yang mengikuti sesi ini. Eh, Pesan yang kira-kira bisa Abang sampaikan terkait dengan bagaimana mencintai nyanyian HKBP, bagaimana menjadi pelayan yang penuh kreatif juga, dan bagaimana kita sebagai warga jemaat juga bisa lebih menghayati. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman pecinta buku indie lah mungkin ya dibilang pecinta buku indie di luar sana atau nyanyian-nyanyian himnal, masih banyak lagu-lagu himnal lain yang seru sebenarnya, yang kalau kita bawa dengan versi yang berbeda, entah itu aransemen secara chordnya misalnya, kita perkaya dia di chordnya, teman-teman yang bisa ya, yang bisa perkaya itu di chordnya, banyak kok yang bisa jadi lebih asik lagi. Ingat itu kekuatannya di lirik. Tapi begini, jangan sampai jadi berantem, jangan sampai jadi ribut sama Parhaladu sama pelayan setempat hanya gara-gara aransemen musik. Kami loh pengen apa Bulung aransemen lagu ibadah itu seperti ini. Ternyata Parhaladu punya standar sendiri sejauh mana lagu boleh di aransemen begitu. Itu hargailah, itu hormati begitu. Hormati sejauh mana Parhaladunya, karena masih saya katakan tadi bahkan di kependetaan pun kita masih dualisme soal ini. Ada yang total anti, dari yang mulai total anti dengan lagu-lagu ibadah, lagu-lagu himnal yang di aransemen modern, bahkan yang sampai terima, boleh silakan mau digimanain aja, itu ada di pendeta HKBP begitu ya. Jadi hormatilah, hargailah para pelayan yang ada di tempat kita masing-masing. Kalau dibilang nggak boleh, aransemennya hanya boleh sebatas ini. Kalaupun pakai drum, kalaupun pakai gitar listrik, kalaupun pakai bass, begitu. Nah, tapi jangan yang sampai begini, jangan yang sampai didangdutin, jangan yang sampai didiskoin, misalnya. Jangan yang sampai diregein. Kalau ada yang seperti itu, hargailah, hormatilah. Musik ibadah bukan hal untuk dibuatkan jadi buat ribut. Kita kan mau dengar nyanyian kan, untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati kita dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau jadi ribut gara-gara hanya persoalan aransemen, yang nggak ada baik-baiknya begitu. Ingat liriknya, kembali lagi ke liriknya. Kita nyanyi puji Tuhan, Tuhan adalah kasih begitu. Tapi kita ribut sama Parhaladu hanya gara-gara persoalan perkara aransemen musik, kan nggak baik juga. Jadi hormatilah di tempat. Kebetulan di HKBP Denpasar di sini kita kasih support ke teman-teman yang aransemen musik. Ada mau aransemen mereka di jazz, itu silakan di jazzin. Tapi unsur-unsurnya, melodinya jangan sampai diganti. Kalau ada dia yang not seperempat, tetap not seperempat. Kalau ada yang dia not setengah, tetap not setengah. Jadi ya itulah, hargai Parhaladu di tempat masing-masing. Tetap semangat dalam pelayanan. Buku ND dan nyanyian-nyanyian himnal lainnya itu nggak ketinggalan zaman kok. Dia bisa tetap indah sampai sekarang. Liriknya itu nggak mati sama zaman. Oke Bang, thank you Bang sekali lagi untuk pesan yang sudah Abang sampaikan. Saya yakin akan banyak teman-teman yang lebih bisa memahami pesan yang Abang sampaikan nantinya, supaya memang Bang ini salah satu pergumulan terbesar menjadi Rapong Sebulung di gereja. Seringkali kita merasa memang musik-musik zaman sekarang udah lebih keren nih, seharusnya kita bisa bawa itu dalam ke gereja, tapi tentu harus dipisahkan ya Bang, antara kebutuhan kita pribadi dengan apa yang mau kita lakukan untuk memuji nama Tuhan. Ya. Oke Bang, kita akan selesai di sini dulu untuk segmen yang pertama Bang. Kita akan lanjut setelah beberapa saat, mungkin Abang boleh minum dulu. Kita akan lanjut ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngocok. Terima kasih Bang. Terima kasih.